sekarang kita akan lanjutkan untuk membuat website dengan Microsoft Contact. Sebelum kita membuat website dengan Contact, kita perlu menyiapkan gambar yang akan digunakan untuk membuat website. Di sini saya sudah menyiapkan kurang lebih 5 gambar yang kita akan gunakan untuk membuat website dengan menggunakan Microsoft Contact. Nah, pada tabel yang di atas ini kita akan gunakan untuk header, dan yang kedua, kolom yang kedua kita akan gunakan untuk menu. Sedangkan yang kolom yang paling kiri ini kita bisa gunakan untuk kita bisa isi misalnya postingan terpopuler atau foto profil, begitu juga di sebelah kanan. Nah, untuk yang bagian bawah kita bisa gunakan untuk bagian footer. Nah, langsung saja untuk menambahkan foto di header, kita bisa klik insert, selanjutnya klik picture, baru kemudian from file. Nah, kemudian kita pilih header yang telah kita siapkan tadi, misalnya header yang ini, kemudian klik insert. Nah, maka akan foto yang kita insert itu akan terinsert di dalam kolom tabel ini. Kemudian kita atur resize dari gambar ini agar sesuai dengan template website yang sudah kita buat. Klik gambarnya satu kali, kemudian arahkan kursor sampai seperti tanda seperti ini, kemudian klik tarik sampai penuh. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat menu di kolom kedua. Caranya klik insert, kemudian interactive button, dan klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan button yang kita bisa gunakan. Kita bisa pilih. Kita akan pilih yang sesuai ya. Misalnya pada kali ini saya akan memilih yang border left 2, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah ada satu button yang bisa kita gunakan untuk menu home. Jadi kita boleh edit, klik kanan di sini kita edit. Ini button properties, kita boleh edit. Kemudian teksnya kita ganti misalnya untuk home. Kemudian klik di menu font, kita akan ganti ukuran fontnya. Misalnya ukurannya menjadi
14. Kita atur ukuran fontnya menjadi 14. Di sini kita boleh memilih font-font yang lain sesuai dengan selera. Nah, pada tutorial ini saya akan memilih Eras Demi PC. Di sini kita boleh memilihnya, kita pilih regular saja. Kemudian klik OK. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita atur kolom tabel ini agar pas sesuai dengan menu ini. Kita tarik ke atas sedikit, kemudian kita boleh kasih rapat ke atas. Seperti ini. Di sini kita sudah memiliki satu menu home. Kalau kita ingin menambahkan lagi menu, kita boleh insert, kemudian klik lagi interactive button, pilih lagi menu yang sama. Di sini kita langsung bisa isi teksnya. Misalnya kita akan membuat menu about. About me. Di sini kita boleh atur lagi hurufnya. Mungkin hurufnya ini kita kasih sama dengan menu home. Kita lihat dulu home ini kita menggunakan huruf apa. Ya, kita pilih copy, kemudian klik lagi di menu about me, kita klik kanan, kemudian button properties. Sekarang kita copy di sini fontnya, biar sama dengan yang di menu home. Kemudian pilih ukurannya 14, kemudian klik OK. Ini kita sudah memiliki satu menu lagi, yaitu about me. Mungkin ukuran hurufnya terlalu besar, kita boleh atur lagi kecil. Ini ukurannya 13. Ini juga ukurannya 13. Nah, sampai di sini kita sudah memiliki menu home dengan about me. Selanjutnya kita akan buat di
footer sini, misalnya kita boleh tambahkan di sini copyright. Nah, di sini kita akan tambahkan simbol copyright dengan cara klik insert. Kemudian kita akan insert simbol. Nah, di sini kita akan pilih simbol copyright, kemudian klik insert, kemudian close. Nah, di sini sudah ada satu simbol, yaitu copyright. Copyright di sini 2013. Kemudian kita atur fontnya agar di tengah. Kita rada tengah. Kemudian kita klik di sini cell properties. Ini vertical alignmentnya kita boleh pilih, horizontal alignmentnya kita boleh pilih center. Kemudian klik. Nah, kalau kita ingin menggunakan background, kita boleh pilih di sini background. Backgroundnya mungkin kalau kita menggunakan gambar, kita boleh pilih browser. Ini saya sudah siapkan satu gambar. Nah, sudah lupa. Klik, kemudian klik OK. Ini kita boleh pilih juga. Nah, ini sudah berada di tengah. Kemudian klik OK. Kita atur besarnya. Seperti ini. Sampai di sini kita sudah memiliki header, menu, kemudian sudah memiliki footer. Selanjutnya kita akan menambahkan teks di website kita. Misalnya saya akan isi materi, misalnya pengenalan HTML. Kita akan isi materinya. Kita klik di tabel yang di tengah, kemudian kita paste. Nah, tinggal kita atur. Misalnya ini rata kiri kanan. Kemudian yang di bawahnya boleh kita atur. Nah, untuk merubah kanvas dari website kita boleh klik di sini sampai tanda begini, kemudian klik kanan, kemudian tabel properties. Ini kita bisa gunakan backgroundnya warna putih misalnya. Agar lebih kentara. Klik kemudian klik OK. Nah,
Kemudian kita rubah teksnya. Ini teksnya warna putih jadi tidak kelihatan, kita akan ganti dengan warna hitam. Oke. Kemudian ini kita bisa ganti backgroundnya, karena tabel propertiesnya kita ganti backgroundnya, misalnya warnanya di sini warna hijau misalnya. Kemudian klik apply dan klik OK. Nah, sampai di sini website kita sudah terbentuk. Kemudian agar tulisannya ini agak ke tengah sedikit, jadi di sini kita akan boleh atur, misalnya klik cell paddingnya kita boleh klik kanan. Kemudian tabel properties. Nah, di sini cell paddingnya 0, kita bisa misalnya isi dengan 5. Kita lihat hasilnya seperti ini. Kemudian klik OK. Nah, maka paddingnya ini sudah bertambah, jadi teksnya sudah bertambah ke tengah. Selanjutnya di sebelah sini kita boleh tambahkan misalnya satu foto. Kita boleh tambahkan misalnya insert tabel lagi, insert tabel, misalnya volumenya 1, row-nya misalnya 3. Kemudian elemennya center. Kemudian di sini in persen misalnya 98%. Cell paddingnya kita kasih 0, cell spacingnya kita kasih 0. Kemudian border size nya kita kasih 0 juga. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita sudah memiliki 3 kolom. Di sini kita boleh tambahkan, misalnya di sini kita isi dengan foto. Hanya saya akan isi dengan di sini dengan foto. Kita boleh insert picture profile. Misalnya kita akan foto misalnya about. Tambahkan foto about. Kita boleh kasih fotonya, kita kasih kecil, biar nggak terlalu besar. Seperti ini. Kemudian klik di cell propertiesnya. Nah, ini kan harus elemennya default, jadi kita pilih kita bisa pilih center. Kemudian vertikalnya juga kita bisa pilih off. Kemudian klik apply. Nah, maka gambarnya akan pindah ke atas. Nah, tabelnya kita boleh tarik ke atas. Di sini kita boleh tambahkan misalnya my profile. Nah, di sini teksnya warna putih, kita boleh ganti dengan warna, teksnya kita ganti warna hitam. Kemudian
Kemudian backgroundnya boleh kita ganti dengan warna lain, misalnya kita klik cell properties, kemudian colornya, background colornya kita boleh ganti dengan warna, misalnya warna green, dan klik apply. Oke, nah di sini fontnya mungkin kurang sesuai, kita boleh ganti warnanya, misalnya warna kuning seperti ini fontnya boleh seperti default, kemudian di sedikit tambah besar, kita boleh kasih rata tengah seperti ini. Nah, sampai di sini tampilan website kita sudah terbentuk. Nah, ini kita bisa sorong ke atas sedikit, misalnya kita isi dengan baca selengkapnya. Nanti sebentar kita akan boleh tambahkan link di sini, tapi kita boleh tambahkan link di sini sebentar, super link, dan kita akan bahas di pertemuan berikutnya bagaimana kita akan menambahkan link pada suatu website. Nah, untuk sampai di sini website kita sudah terbentuk. Untuk bagian kiri dengan bagian kanan kita boleh isi sesuai dengan isi web yang kita buat. Misalnya di sini kita boleh isi dengan berita terpopuler atau yang lainnya. Kemudian di sini kita boleh isi profil dengan kalender dan lain sebagainya. Sampai di sini website kita sudah terbentuk. Nah, untuk tutorial kali ini sampai di sini. Kita akan lanjut di tutorial berikutnya. Terima kasih.